Meskipun bisa gitu teman-teman, nanti teman-teman bakalan ditolak tuh, langsung di out, di cut ketika mendaftar. Atau teman-teman yang nggak cerdas tapi berasal dari ekonomi menengah ke bawah, itu juga teman-teman tidak bisa mendaftar. Halo teman-teman, semangat pagi, masih berjumpa lagi dengan saya Imam Mahmud. Pada video kali ini teman-teman, saya secara pribadi akan menjelaskan ataupun memaparkan bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk daftar dalam beasiswa KIP kuliah. Jadi, ini adalah cerita tentang seputar pengalaman terkait apa saja yang harus teman-teman hindari dan apa saja harus teman-teman persiapkan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan KIP kuliah. Tentu saja video ini menjadi nilai tambah atau referensi tambahan untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri ya untuk seleksi KIP kuliah. Apa sih KIP kuliah? KIP kuliah itu pada intinya adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada dua kriteria. Yang pertama, dia cerdas, dan kedua, dia berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau teman-teman cerdas tapi tidak berasal dari ekonomi menengah ke bawah, teman-teman tidak bisa mendaftar beasiswa ini. Meskipun bisa gitu teman-teman, nanti teman-teman bakalan ditolak tuh, langsung di out, di cut ketika mendaftar. Atau teman-teman yang nggak cerdas tapi berasal dari ekonomi menengah ke bawah, itu juga teman-teman tidak bisa mendaftar. Intinya seperti itu. Tahapan seleksinya itu teman-teman, itu kita bisa dengan jalur undangan atau dengan jalur tertulis. Setelah kita lolos di universitas yang bersangkutan, nanti ada namanya seleksi wawancara. Di seleksi wawancara inilah salah satu poinnya itu besar untuk teman-teman agar lolos gitu ya. Nah, ini terkait dengan pengalaman sharing kepada kalian semua yang sedang mempersiapkan diri untuk tes wawancara KIP kuliah. Jadi, untuk kesalahan yang paling sering dilakukan di antara para pendaftar beasiswa KIP kuliah itu adalah tidak membawa berkas yang diinginkan oleh pewawancara. Tidak membawa berkas ini banyak banget lah teman-teman kriterianya gitu. Mulai dari tidak membawa KTP, tidak membawa PBB rumah, rekening listrik, bahkan teman-teman ada yang juara lomba nasional, lomba internasional, tapi teman-teman tidak bisa membuktikan dengan sertifikat. Untuk organisasi, pengalaman organisasi itu biasanya ada SK-nya dari pihak sekolahan. Kalau nggak ada, minta dulu ke sekolahan. Itu dilegalisir ya teman-teman. Kalau nggak dilegalisir, minimal teman-teman bawa. Jadi banyak kesalahan terkait dengan tidak membawa berkas ini ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu untuk memperhatikan agar teman-teman nantinya berhasil dalam beasiswa KIP kuliah. Yang kedua itu terkait dengan banyak yang meragukan jawaban untuk beasiswa KIP kuliah. Meragukan jawaban di sini misalnya kita ketika wawancara KIP kuliah itu jawaban-jawaban kita terkesan meragukan. Berapa penghasilan orang tuamu? Berapa ya? Di suratnya berapa ya Pak? Di suratnya 1.500.000. Oh iya Pak, sekitaran segitu. Nah itu meragukan teman-teman. Jadi teman-teman sebelum itu teman-teman perlu membaca berapa sih yang ada atau pembuktian penghasilan orang tua ini. Misal penghasilan orang tua di situ tercantum 2.400.000 atau 1.300.000. Teman-teman kan sudah tahu terkait penghasilan orang tua. Berapa penghasilan orang tuamu? Penghasilan orang tua saya kurang lebihnya adalah 1.300.000 Pak gitu. Loh kok kamu tahu? Nah kan di suratnya teman-teman sudah membaca. Jadi teman-teman jangan sampai ragu untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara. Nah ini adalah tips yang teman-teman harus lakukan terkait dengan pengalaman ketika seleksi KIP kuliah. Itu teman-teman yang kedua. Sedangkan yang ketiga, penghasilan orang tua terlalu kecil tapi tidak rasional. Maksudnya gimana Kak? Nah maksudnya begini teman-teman, penghasilan orang tua yang terlalu kecil tapi tidak rasional itu adalah penghasilan orang tua yang dikecil-kecilan. Taulah saya, harapannya apa penghasilan orang tua terlalu kecil? Harapannya agar diterima, agar terlihat benar-benar tidak mampu lain sebagainya. Berapa penghasilan orang tuamu? Penghasilan orang tua saya kurang lebihnya 200 Pak. 200.000? Iya, dengan tanggungan 4 orang anak dan 1 orang istri. Oh gitu ya. Jadi penghasilan 400.000 untuk listriknya. Untuk listriknya 100
20.000. Berarti sisa 80.000. Sisa 80.000 itu emang cukup untuk menghidupi 5 anggota keluarga? Sisa 80.000, 5 anggota keluarga, itu kan nggak rasional, teman-teman. Jadi teman-teman jujur aja di sini, penghasilan orang tuanya berapa? Penghasilan orang tuanya 1 juta, penghasilan orang tuanya 2 juta, penghasilannya 3 juta, penghasilan orang tua 4 juta. Jujur aja di situ. Yang penting jangan terlalu besar. Misal penghasilan orang tua itu teman-teman karena pengen terlihat kaya, penghasilan orang tuanya diisi 10 juta. Nah itu pasti teman-teman nggak bakalan lolos tuh kalau kasusnya seperti itu. Jadi penghasilan orang tua itu dibuat serasional dan sejujur mungkin loh teman-teman. Nah ini salah satu kesalahan yang sering kali dilakukan ketika kita mencoba untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah. Itu teman-teman, itu merupakan kesalahan ya yang sebenarnya itu harus teman-teman hindari. Yang keempat, untuk para pendaftar KIP kuliah itu teman-teman tidak memiliki juara dan juga tidak aktif organisasi. Padahal kedua elemen ini memiliki poin tersendiri bagi pewawancara. Nah itu merupakan sebuah gambaran untuk teman-teman yang mendaftar beasiswa KIP kuliah. Tidak aktif organisasi itu menjadi kekurangan. Tapi kalau teman-teman berprestasi, dapat juara nasional, dapat juara provinsi, dapat juara internasional bahkan, itu menjadi poin lebih. Kalau teman-teman berprestasi, kalau teman-teman sudah nggak berprestasi, nggak aktif organisasi, apakah ada peluang? Ada, masih tetap ada peluang. Syaratnya nilai rapot teman-teman itu juga menunjang. Artinya teman-teman memiliki kemampuan untuk bisa berpikir nantinya pada jurusan yang teman-teman pilih ketika lolos KIP kuliah. Bahkan KIP kuliah ini terbaru, aturan yang terbaru itu ada 2 skema. Yang pertama itu skema kita ditanggung biaya hidup dan juga biaya kuliah. Skema yang kedua itu kita ditanggung biaya kuliahnya aja, tapi biaya hidupnya enggak. Harapannya kita biar bisa lolos pada skim pertama, atau terkenalnya sih skim pertama ya, itu kita lolos dengan beasiswa biaya hidup dan beasiswa kuliah. Itu teman-teman ya. Nah, untuk yang perlu dihindari itu teman-teman ya itulah agar dipersiapkan ketika daftar, itu dipersiapkan minimal aktif organisasi kalau kita nggak punya prestasi. Kalau kita nggak punya prestasi, kita aktif organisasi. Kalau nggak aktif organisasi, kita punya prestasi, atau bisa kedua-duanya. Ini menjadi poin lebih. Kan banyak sih organisasi di tingkat ke siswa itu ya. Ada OSIS, ada ROHIS, ada PMR, ada juga Pramuka dan lain sebagainya aktif. Teman-teman aktif di situ, teman-teman minta suratnya, minta SK-nya, minta sertifikat, itu teman-teman membuktikan bahwa teman-teman pernah aktif, karena itu ada nilai poinnya teman-teman. Ini terkait dengan pengalaman, menjelaskan pengalaman terkait beasiswa KIP kuliah. Dan ini yang paling sebenarnya paling sering dilakukan oleh teman-teman yang daftar beasiswa KIP kuliah, merasa dia tidak mampu, tetapi ketika membawa HP, kadang ada pewawancara yang memberikan pertanyaan, berapa biaya hidupmu sehari? Kisaran 20.000. Coba lihat HP-mu nggak? Nah, teman-teman lihat HP itu, lihat HP, tapi HP-nya misalnya yang harganya 10 juta ke atas atau 12 juta ke atas, HP-nya HP merek branded banget lah. Nah, dari HP itu sebenarnya pewawancara udah tahu, wah, anak ini mampu sebenarnya, karena HP-nya HP bagus tuh. Nah, ini teman-teman harus perlu hindari. Nah, hal-hal pertanyaan seperti ini perlu hindari. Bahkan untuk HP dan sebagainya sekecil itu, teman-teman itu perlu untuk mempersiapkan dirilah intinya, dan menghindari terkait membawa HP branded. Kalaupun teman-teman punya, berarti teman-teman kaya dan tidak perlu untuk mendaftar beasiswa ini. Karena banyak ketika nanti teman-teman kuliah itu banyak beasiswa yang diberikan oleh negara. Misalnya Basnas, dari Jarum, dan sebagainya. Banyak banget gitu kan. Kalau teman-teman merasa memang teman-teman mampu dan kaya lah secara ekonomi, ya teman-teman nggak perlu untuk mendaftar beasiswa ini. Nah itu ya teman-teman ya, terkait dengan pengalaman wawancara KIP kuliah. Karena biar bagaimanapun data yang telah teman-teman berikan kepada pihak universitas atau perguruan tinggi di mana teman-teman mendaftar, itu nanti teman-teman akan diverifikasi. Diverifikasi bisa kita datang pewawancara itu datang ke rumah kita atau lain sebagainya. Itu bisa banget dilakukan oleh pewawancara. Mungkin hanya itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan pengalaman ketika mendaftar beasiswa KIP kuliah. Ada beberapa hal yang perlu dihindari
tapi juga ada beberapa hal yang teman-teman harus lakukan. Semoga video ini bisa memberikan edukasi. Harapan saya video ini bisa menjadi tuntunan untuk teman-teman agar bisa mempersiapkan diri ketika seleksi wawancara KIP kuliah. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye-bye.